Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, tanggal 7 Mei 2025, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam di mana kami boleh menikmati dalam istirahat kami. Dan terima kasih untuk hari yang baru dengan kesehatan kekuatan baru. Dan kami hendak serahkan hari ini dalam berkat-Mu kembali Tuhan. Kami tahu dan kami menyadari siapakah diri kami. Kami adalah orang yang lemah dan rapuh. Kami seringkali menjadi takut menjalani hidup yang sukar pada saat ini. Tapi kami boleh melihat cinta kasih Tuhan yang selalu baik kepada kami. Dan kami hendak mendapatkan kekuatan melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama pagi ini. Dan berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, layakkan dia untuk boleh membaca dan memberitakan kebenaran firman, agar yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-10. Akan saya bacakan demikian sabda Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang gembala itu berfungsi menjaga, memelihara, melindungi, menuntun, dan memberi makan dan minum kepada domba-domba yang dipercayakan kepada dirinya. Domba-domba itu adalah tanggung jawab sang gembala agar tidak tersesat, tidak terhilang di tengah perjalanan menuju tempat makan dan minum yang akan ditunjukkan oleh gembalanya. Bacaan kita pagi ini Yohanes 10 ayat 10 menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Ia ingin kita beroleh kehidupan dan kelimpahan atau keberuntungan saat menjalani kehidupan di dunia ini. Di tengah zaman yang sukar, Tuhan Yesus Sang Gembala baik pasti menuntun kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa ada orang lain yang telah datang sebelum dirinya, tidak melewati pintu kandang domba, yang bertujuan mencuri dan membinasakan domba-domba yang ada dalam kandang tersebut. Ini adalah gambaran bahwa kita akan benar-benar mengalami zaman yang sukar, hidup yang susah dan menderita, apabila kita mendengarkan suara si pencuri, bukan suara Sang Gembala Agung untuk mempengaruhi kehidupan kita di zaman yang sulit ini, sehingga kita boleh mengerti jalan yang benar melalui apa yang diarahkan oleh Sang Gembala Agung kita, sehingga kita dapat mengikuti setiap petunjuk dari Sang Gembala Agung dan bukan petunjuk si pencuri yang akan mengakibatkan hidup kita binasa kekal, bukan kelimpahan dan kehidupan yang kekal. Kabar baiknya adalah di tengah zaman yang sukar ini, Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita akan tetap berada dalam kelimpahan dan keberuntungan. Syaratnya hanya satu, kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup intim dengan Tuhan Yesus. Dengarkan suaranya, dengarkan petunjuknya lewat firman Allah yang kita baca dan renungkan setiap hari. Tetap di jalan yang telah dipersiapkan bagi masa depan kita. Niscaya kita tidak tersesat dan salah jalan. Apakah suara Sang Gembala Agung yang baik yang kita dengarkan dan turuti, atau suara si pencuri yang mencoba untuk mempengaruhi hidup kita hingga kita jauh dari hadapan Tuhan? Oleh karena itu, pagi ini sebelum kita memulai aktivitas, kita terus mendengarkan suara gembala kita. Meskipun kadangkala tidak sesuai dengan telinga dan hati kita, namun percayalah, dengan cara seperti itulah Gembala Agung kita menyampaikan kabar baik dan menuntun kehidupan saudara dan saya langkah demi langkah. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang boleh meneguhkan, mengingatkan, menyadarkan setiap kami agar kami hanya mendengar
suara Sang Gembala Agung dan bukan suara dunia atau suara si pencuri yang akan membinasakan kami. Tapi kami terus dengar-dengaran suara Tuhan agar kami tahu langkah yang harus kami lakukan karena sesuai dengan petunjuk dan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan di tengah zaman yang sukar ini agar kami terus berharap dan berpegang kepada Tuhan dan bukan yang lain. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.